Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Pariyati. Di video ini saya akan mencoba menjawab 100 soal untuk mata kuliah akuntansi manajemen tentang biaya kualitas. Di sini 100 soalnya itu pilihan ganda semua, dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dan pilihan yang benarnya saja, A, B, C, atau D. Mari kita mulai. 1. Yang dimaksud dengan kualitas adalah jawabannya A, kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. 2. Konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor. Jawabannya C, kualitas. 3. Mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya D, yaitu B dan C benar, yaitu tuntutan pasar dan reputasi perusahaan. 4. Untuk memasuki dan menenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan. Jawabannya D, semua benar, yaitu standarisasi produk, standarisasi proses, dan standarisasi sistem manajemen kualitas. 5. Pemahaman kualitas akan lebih baik jika selalu dipandang dari sisi. Jawabannya C, produsen dan konsumen. 6. Yang termaksud dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah. Jawabannya A, future. 7. Yang dimaksud manajemen kualitas yaitu C, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Kemudian 8. Peran manajer kualitas meliputi A, interpersonal, informatif, pengambilan keputusan. 9. Urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah. Jawabannya C, inspeksi, pengendalian kualitas, penjamin kualitas, manajemen kualitas, dan manajemen kualitas terpadu. 10. Pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak. B, sebagai badan yang independen dari perusahaan. 11. Terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? B, biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. 12. Yang termasuk biaya pencegahan: A, biaya perancangan produksi. 13. Biaya penilaian produk meliputi biaya C, peralatan pengujian. 14. Yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena. D, semua benar, yaitu perusahaan menghasilkan produk cacat, penurunan permintaan, dan mengembalikan produk dari konsumen. 15. Biaya kegagalan internal yaitu C, biaya pembuangan produk. 16. Yang dimaksud dengan TQM adalah C, yaitu filosofi. Yang dimaksud dengan filosofi zero defect yaitu D, A dan C benar, yaitu membuat segala sesuatu sudah baik sejak awal, dan B, menghasilkan produk tanpa kesalahan. 18. Hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada A, pelanggan. 19. Ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu B, Kaizen, analisis kekuatan dan kelemahan. 20. Perubahan dalam TQM, terutama dalam sumber daya manusia, adalah tradisional HRM menjadi D, strategic TQM. 21. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM C, diterapkan dalam organisasi yang birokratis. 22. TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun C, sebagai program. 23. Atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana yaitu A, kemampuan, dukungan, dan komunikasi. 24. Penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan A, menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. 25. Bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah C, mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. 26. Yang Anda ketahui tentang re-engineering adalah B,
perubahan dan perbaikan dalam skala besar. 27. Yang Anda ketahui tentang benchmarking adalah A. Mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. 28. Keterkaitan re-engineering dengan benchmarking dalam TQM adalah A. Re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. 29. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut A. Internal benchmarking. 30. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut C. Functional benchmarking. Kemudian 31. Big JIT merupakan A. Filosofi. 32. Little JIT merupakan D. Teknik. 33. Konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh B. Taichi Ono. 34. Yang merupakan alasan perlunya JIT adalah C. Memperbaiki jumlah pelanggan. 35. Manfaat JIT antara lain D, A, dan B benar, yaitu mengurangi cacat produk dan mengurangi pemborosan. 26. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara A. Terpisah. 37. Berikut ini strategi untuk menerapkan JIT, yaitu C. Mixed Production System. 38. Kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan C. Pool Production System. 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah A. Meningkatkan banyaknya pemasok. 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah C. Membiarkan kotor dan bocor. 41. TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan B. Jasa. 42. Yang bukan termasuk GAP dalam kualitas pelayanan yaitu C. Perbedaan kinerja pelanggan. 43. Dalam serkual adalah GAP. Kelima yaitu B. Pelayanan yang diharapkan dengan sesungguhnya dirasakan. 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas adalah A. Kualitas sosial. 45. 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Saraskender dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu C. Dimensi manajemen kualitas generik intervensi unik. 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang D. Mendukung pembelajaran dan pembelajaran. 47. Organisasi belajar melakukan pembelajaran secara A bersama-sama. 48. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari C. Semua pihak, yaitu manajemen, supervisor, lower manager. 49. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah C. Cheating. 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya A. Hubungan antara organisasi dengan karyawan. 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi D. Koordinasi. 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali D, A, dan B benar. Perbedaan fungsional dan perbedaan minat dan pola pikir. 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan A mempengaruhi orang lain. 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam meta model kepemimpinan kualitas kecuali variabel C. Perilaku manajerial. 55. Berikut ini yang bukan peran dari pimpinan puncak adalah D. Melakukan audit kualitas. 56. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh A. Maslow. Kemudian 57. Pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan adalah B. Transaksional. 58. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin transformasional kecuali C. Elegan. 59. Yang bukan termasuk hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok khususnya kelompok informal adalah D. Kekeluargaan. 60.
Memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kinerja A tim B. 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari C pihak ketiga. 62. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu D semua departemen. 63. Berikut adalah tujuan penjaminan kualitas kecuali A membantu mendapatkan pesaing. 64. Berikut adalah makna penjaminan kualitas kecuali D penjaminan kualitas, produktivitas, dan harga mahal. 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah A. Kualitas pelanggan, profesional, dan proses. 66. Berikut ini contoh penjaminan kualitas adalah A. Kualitas pelanggan, profesional, dan proses. Agak salah, saya lanjut aja. 66. Berikut ini contoh penjamin kualitas formal kecuali D. MBNQA, IFQM. 67. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu A. Standarisasi, diferensiasi. Kemudian next. 68. Standarisasi berkaitan dengan C. Sertifikasi dan akreditasi. 69. Berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal kecuali B. Pengurangan cacat. 70. Beberapa kelemahan ISO 9000 yaitu B. Perhatian terhadap personil lemah. 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar C. Sistem manajemen kualitas. 72. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh A. Pihak ketiga yang independen. 73. ISO 9000 dianggap penting karena membantu D. Pemasaran internasional. 74. Yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjaminan kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah A. ISO 9000. 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali B. Pengendalian perancangan. 76. Faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain D. Semua benar, yaitu pelanggan, pesaing, dan internal perusahaan. 77. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk A. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. 78. Faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah B. Dukungan dan komitmen pemimpin. 79. Manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain A. Memperbaiki sistem kualitas yang ada. 80. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain yaitu D, B, dan C benar, yaitu revisi standar sehingga membantu self evaluation, kemudian memasukkan standar sistem manajemen lingkungan. 81. TQM menggunakan 3 teknik utama yaitu B. Honshin, Planning, KFD, and Daily Control. 82. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali B. Flowchart dan brainstorming. 83. Cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk A. Menemukan penyebab masalah. 84. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali C. Cause and effect diagram, check sheet. 85. Diagram Pareto bermanfaat untuk C. Penyebab utama kesalahan. 86. Yang melatar belakangi penggunaan KFD antara lain kebijaksanaan, A. Pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. 87. Manfaat utama penggunaan KFD yaitu B. Mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan. 88. Berikut yang merupakan hambatan pengelolaan KFD kecuali D. Resiko dapat diketahui dengan baik. 89. Berikut ini adalah manfaat KFD selain untuk membantu penerapan TQM kecuali D. Pengurangan biaya, kesalahan produk, dan meningkatkan permintaan. 90. Dukungan organisasi untuk pelaksanaan KFD yaitu D. Semua benar. Dukungan manajemen, dukungan fungsional, dan dukungan teknik. 91.
Audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk B. Evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. 92. Berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali A. TQM audit. 93. Berikut tahapan proses audit kecuali D. Penutupan perusahaan. 94. Berikut adalah isi audit planning kecuali C. Jadwal proses produksi. 95. Pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin D. Diterapkannya tindakan korektif. 96. Audit yang dilaksanakan atas nama organisasi auditi disebut audit B. Internal. 97. Penggunaan metode rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit A. Pendekatan berdasarkan bukti. 98. Tujuan audit ditentukan oleh B. Hasil rapat tim. 99. Yang tidak termasuk tim audit yaitu A. Pemandu. 100. Dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan jawabannya B. Prinsip audit. Oke, demikianlah video ini saya buat. Saya sudah menjawab 100 soal. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman semua dan Ibu Muhani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.